Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 pada mata kuliah teori bilangan yang beranggotakan Muhammad Aksaluddin, Elsa Carolina, Nurul Zia Rahmanisa, Indri Rahayu, Dea Wulandari, dan Azizatul Hikmah. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian dari persamaan diopenting, pembuktian dan contoh teorema 7.1 dan teorema 2.2.1 serta metode reduksi. Saya Elsa Carolina akan menjelaskan mengenai persamaan diopentin linear. Apa sih persamaan diopentin linear itu? Nah, persamaan diopentin linear ialah merupakan persamaan linear tetapi ditetapkan dengan semesta pembicaraan adalah himpunan bilangan bulat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencari selesaian persamaan diopentin linear adalah cara biasa, metode reduksi, dan cara kongruensi. Cara biasa melibatkan sifat-sifat keterbagian dan FPB. Metode reduksi digunakan untuk mereduksi koefisien dengan pembagian berulang dan kerja mundur, serta cara kongruensi yang menggunakan sifat-sifat kongruensi linear. Selanjutnya yaitu teorema 7.1. Ditentukan A, B, C elemen Z dan D sama dengan A, B. Jika D tidak membagi C, maka persamaan AX ditambah BY sama dengan C tidak mempunyai selesaian. Jika D membagi C, maka persamaan AX ditambah BY sama dengan C mempunyai selesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan X dan Y, di mana X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N, dengan N elemen Z, dan X0, Y0 adalah suatu selesaian khusus. Bukti teorema 7.1. Yang A, misalkan persamaan AX ditambah BY sama dengan C mempunyai selesaian X, Y dengan X, Y elemen Z. Karena D sama dengan A, B, maka D pembagi A dan D pembagi B sehingga D pembagi AX dan D pembagi BY, dan akibatnya D pembagi AX ditambah BY atau D pembagi C. Jadi jika D tidak membagi C, maka persamaan tidak mempunyai selesaian. Yang B, karena D sama dengan A, B, maka tentu ada bilangan-bilangan bulat X1 dan Y1, sehingga AX1 ditambah BY1 sama dengan D. Selanjutnya, karena D pembagi C, maka tentu ada bilangan bulat T, sehingga C sama dengan DT. Dari AX ditambah AX1 ditambah BY1 sama dengan D, dapat ditentukan bahwa ATX1 ditambah BTY1 sama dengan DT. Berarti ATX1 ditambah BTY1 sama dengan C, atau A dikali TX1 ditambah B dikali TY1 sama dengan C. Dengan demikian, satu selesaian persamaan adalah X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0, dengan X0 sama dengan TX1 dan Y0 sama dengan TY1. Berarti persamaan mempunyai selesaian jika D dibagi C, dengan AX 0 ditambah BY 0 sama dengan C. Untuk membuktikan bahwa terdapat tak hingga banyaknya selesaian, ambil X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, dan Y sama dengan
Y0 dikurang A per D dikali N, di mana N elemen Z. Kemudian harus ditunjukkan bahwa X, Y adalah suatu selesaian substitusi X dan Y ke dalam persamaan diperoleh AX ditambah BY sama dengan A. X0 ditambah B per D dikali N ditambah B dikali Y0 dikurang A per D dikali N sama dengan AX0 ditambah BY0 sama dengan C. Jadi, terdapat tak hingga banyaknya selesaian. X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N dengan N elemen Z. Untuk membuktikan bahwa setiap selesaian mempunyai bentuk X sama dengan X0 ditambah BD dikali B per D dikali N dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N dengan N elemen Z. Dimisalkan bahwa X dan Y adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Karena AX0 ditambah BY0 sama dengan C dan AX ditambah BY sama dengan C. Maka AX ditambah BY dikurang AX0 ditambah BY0 sama dengan 0. Atau A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 sama dengan 0. Dan akibatnya dapat ditentukan bahwa A per D dikali X dikurang X0 sama dengan B per D dikali Y0 dikurang Y. Atau A per D pembagi B per D dikali Y0 dikurang Y, karena A per D, B per D sama dengan 1. Maka A per D pembagi Y0 dikurang Y berarti ada N elemen Z, sehingga Y0 dikurang Y sama dengan A per D dikali N, atau Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N. Kemudian substitusikan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N pada A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 sama dengan 0. Diperoleh A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y0 dikurang A per D dikali N dikurang Y0 sama dengan 0. Atau A dikali X dikurang X0 dikurang B dikali A per D dikali N sama dengan 0. Atau X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Contoh teorema 1. Selesaikan persamaan Diophantine linear. Yang pertama, A 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Yang ke B 9X ditambah 12Y sama dengan 21. Cara penyelesaiannya 4,5 dan 10 dibagi 1, maka persamaan mempunyai selesaiannya 45 sama dengan 1. Maka menurut teorema 2.12 tentu ada X1 Y1 elemen Z.
Sehingga 4x1 ditambah 5y1 sama dengan 1, karena 5 merupakan dari 1 dikali 4 ditambah 1, atau 4 dikali min 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 1, sehingga dapat menghasilkan 1. Maka x1 itu adalah min 1 dan y1 itu adalah 1, sehingga dari 4 dikali min 1 ditambah 5 kali 1 maka menghasilkan 1. Dapat ditentukan 10 dikali 4 dikali min 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 10 dikali 1. Dengan demikian 4 dikali min 10 ditambah 5 kali 10 maka menghasilkan 10, sehingga x0 sama dengan min 10 ditambah y0 sama dengan 10. Maka dalam selesaian persamaannya adalah x1 xy dengan x sama dengan min 10 ditambah 5k, sedangkan y adalah 10 kurang 4 kali k, dan k merupakan elemen z. Contoh soal yang kedua, yang B, 9x ditambah 12y sama dengan 21. Maka 9, 12 sama dengan sama-sama bagi 3. Itu 3, 21 dibanding 3. Maka dalam persamaan mempunyai penyelesaiannya. 9, 12 sama dengan 3. Maka menurut teorema 2.12 tentu ada x1, y1 di elemen z. Sehingga 9x1 ditambah 12y1 sama dengan 3. Maka 12 sama dengan 1 dikali 9 ditambah 3 maka menghasilkan 12. Atau 9x1 nya itu min 1 ditambah 12 y1 nya itu 1. Maka jika dikali dan ditambah maka menghasilkan 3. Dan 9x1 ditambah 12y1 sama dengan 3. Maka x1 nya itu min 1 sedangkan y1 nya itu 1. Sehingga dari 9 kali min 1 ditambah 12 kali 1 sama dengan 3 dapat ditentukan 7 kali 9 min 1 ditambah 12 kali 1 sama dengan 7 kali 3. Dengan demikian 9 x1 nya min 7 ditambah 12 y nya 1 sama dengan 7 maka menghasilkan 21. Sehingga x0 sama dengan min 7 dan y0 sama dengan 7. Cara selesaian persamaan tersebut x dan y adalah x sama dengan min 7 ditambah 4k, sedangkan y 7 dikurang 3k, dan k merupakan elemen z. Bisa kita kesimpulkan pada contoh tersebut. Teorema 7.1 pada dasarnya memberi petunjuk memperoleh selesaian khusus melalui bentuk persamaan. AX ditambah BY sama dengan AB, karena memang AB selalu dapat dinyatakan dalam bentuk AS ditambah BY dengan XY elemen Z. Sekarang akan kita pelajari bagaimana memperoleh selesaiannya. AX ditambah BY sama dengan C, di mana AB bisa dibagi dengan C dengan menggunakan algoritma Euclides, dan teorema 2.21 akan dibacakan oleh teman kita. Teorema 2.2.1 ditentukan P, Q elemen N, maka P, Q sama dengan R, NP tambah L, NQ dengan nilai N sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya, yang mana Rn dan Kn adalah suku ke N dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, sedangkan L0 sama dengan 0, dan R1 sama dengan 0, L1 sama dengan 1, dan R0 sama dengan RI2 dikurang KI1 RI
I dikurang L. I sama dengan LI2 dikurang KI1 LI1. Untuk I sama dengan 2,3 sampai N dengan KI adalah hasil bagi dalam algoritma Euclides memperoleh P, Q. Bukti. Berdasarkan langkah-langkah algoritma Euclides pada teorema 2.20, dipilih P sama dengan S0 dan Q sama dengan SI. Kemudian kita gunakan cara pembuktian induksi matematika untuk membuktikan P, Q sama dengan Sn atau suku ke N sama dengan Rnp tambah Lnq. Untuk I sama dengan 0, P sama dengan S0 sama dengan 1. P kali P tambah 0 kali Q sama dengan R0P tambah L0Q. Untuk I sama dengan 1, Q sama dengan S1 sama dengan 0 kali P tambah 1 kali Q sama dengan R1 tambah L1Q. Kemudian anggaplah bahwa SI sama dengan RIP tambah LIQ dengan nilai I sama dengan 1,2 sampai dengan N kurang 1. Sesuai dengan keadaan langkah ke N dalam pembuktian teorema 2.20, algoritma Euclides dapat ditunjukkan bahwa Sn2 sama dengan Sn1 Kn1 tambah Sn atau Sn sama dengan Sn2 kurang Sn1 Kn1. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip induksi matematika, suku Kn atau Sn sama dengan Sn2 kurang Sn1 Kn1 sama dengan Rn2P tambah Ln2 tambah Q dikurang Rn1P tambah Ln1Q. Kn1 sama dengan Rn2 kurang Rn1 Kn1 dikali P ditambah Ln2 kurang Ln1 Kn1 dikali Q. Sama dengan Rn2 kurang Kn1, Rn1 kali P ditambah Ln2 kurang Kn1, Ln1 kali Q. Suku Kn atau Sn sama dengan Rnp tambah Lnq. Contoh soal 1. Selesaikan persamaan Diophantini linear 2669x tambah 8517y sama dengan 85. Jawab. 8517 sama dengan 32669 tambah 51,31 sama dengan 3. 2669 sama dengan 5510 tambah 119, K2 sama dengan 5. 510 sama dengan 4119 tambah 34, K3 sama dengan 4. 11 9 sama dengan 3 kali 34 tambah 17, K4 sama dengan 3. 34 sama dengan 2 kali 17 tambah 0. Karena 2669,8517 sama dengan 17/85, maka persamaan mempunyai selesaian 2669x tambah 8517y sama dengan 17 adalah x, y dengan x 217 dan y min 68 sehingga salah satu selesaian 2669x tambah 8517y sama dengan 85 sama dengan 17,5 adalah x0 sama dengan 1085 dan y0 sama dengan min 340. Selesaian persamaan adalah x, y dengan x 1085 tambah 501k y min 340 kurang 157k. Next, cara berikutnya bisa disebut sebagai metode reduksi, yaitu mereduksi koefisien, bukan mereduksi variabel, melalui pembagian berulang serupa pembagian algoritma, sehingga diperoleh suatu bentuk yang tanpa pecahan. Selanjutnya, dengan bekerja mundur, nilai-nilai selesaian akan diperoleh semua variabel yang digunakan meskipun tanpa keterangan bernilai bulat. Contoh soal 1. Selesaikan persamaan Diophantini linear 17x tambah 13y sama dengan 21. Jawab.
17X tambah 13Y sama dengan 21, maka 13Y sama dengan 21 kurang 17X. Berarti 13Y konjuguen 21 mod 17 atau 13Y. Konjuguen 4 mod 17, 13Y konjuguen 4 mod 17 panah Y sama dengan 17 dalam kurung 12 tambah 4 per 13 sama dengan 16. 17Z konjuguen min 4 mod 13. 4Z konjuguen 9 mod 13. Panah Z sama dengan 13 dalam kurung 3 tambah 9 per 4 sama dengan 12. 13T konjuguen min 4 mod 4. T konjuguen 3 mod 4 panah T sama dengan 3. Selesaian persamaan adalah X Y dengan X sama dengan min 4 min 13T Y sama dengan 16 tambah 17T. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai persamaan diopentin. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.